Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Pagi itu, aroma kopi Arabica yang pekat memenuhi ruang makan kediaman Aris dan Maya. Sinar matahari tipis menyeruak masuk melalui celah gorden minimalis, menerangi wajah Aris yang tampak sibuk dengan tablet di tangannya. Lelaki itu terlihat sangat gagah dalam balutan kemeja flanel biru navy dan celana chino, setelan santai namun tetap berkelas untuk seorang eksekutif muda yang akan melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri. Maya, dengan daster sutra yang elegan, bergerak gesit di dapur. Ia memastikan semua keperluan suaminya tidak ada yang tertinggal. Dari vitamin, dasi cadangan, hingga parfum favorit Aris, semuanya sudah tersusun rapi di dalam koper perak berukuran medium itu. Mas, paspor sudah di kantong depan koper, ya? Jangan sampai lupa seperti waktu ke Surabaya bulan lalu. Ujar Maya lembut sambil meletakkan sepiring roti bakar gandum di depan Aris. Aris mendongak, lalu tersenyum manis. Senyum yang selalu berhasil meluluhkan hati Maya selama 5 tahun pernikahan mereka. Ia meraih tangan istrinya, mengecup punggung tangan itu dengan hangat. Terima kasih, sayang. Apa jadinya aku kalau tidak ada kamu? Mungkin aku sudah terlantar di bandara. Maya tertawa kecil, meski ada secuil rasa berat di hatinya. Hanya seminggu, kan? Singapura tidak jauh, tapi rasanya kalau rumah ini tidak ada kamu, sepi sekali. Hanya seminggu, Maya. Rapat dengan investor ini sangat krusial bagi posisiku di kantor. Begitu pulang, aku janji kita akan liburan ke Bali. Hanya kita berdua, balas Aris meyakinkan. Matanya menatap Maya dengan binar yang tampak begitu tulus. Pukul 8 WIB, mereka berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta. Di sepanjang perjalanan, Aris terus menerima pesan singkat. Ia tampak sedikit tegang. Jemarinya lincah mengetik di layar ponsel. Maya sesekali melirik. Namun ia selalu menghormati privasi pekerjaan suaminya. Ia tahu Aris sedang memimpin proyek besar. Dan Siska, sekretaris Aris yang efisien, pasti sedang mengoordinasikan jadwal di sana. Siska sudah di bandara? Tanya Maya memecah keheningan. Seharusnya sudah. Dia berangkat sendiri dari rumahnya agar lebih cepat. Kami bertemu di boarding gate. Jawab Aris tanpa mengalihkan pandangan dari jendela. Setibanya di Terminal 3, suasana sangat ramai. Aris menurunkan koper dari bagasi mobil. Sebelum melangkah masuk, ia menarik Maya ke dalam pelukannya. Pelukan itu terasa erat, bahkan terlalu erat, seolah-olah ia akan pergi untuk waktu yang sangat lama. Aris mencium kening Maya, lalu mendaratkan kecupan lembut di bibirnya. Jaga diri di rumah, ya. Jangan lupa kunci pintu kalau malam. Aku akan meneleponmu begitu mendarat di Changi, bisik Aris. Iya, Mas. Hati-hati. Jangan lupa makan tepat waktu. Balas Maya sambil merapikan kerah kemeja suaminya yang sedikit tertekuk. Maya memperhatikan punggung suaminya yang kian menjauh, menarik koper perak itu menuju pintu keberangkatan internasional. Di dalam koper itu, tersembunyi sebuah benda kecil yang Maya pasang sebulan lalu, sebuah smart tracker atau GPS mungil. Maya memasangnya bukan karena curiga, melainkan karena trauma saat koper Aris hilang dalam penerbangan ke London tahun lalu dan pihak maskapai sangat lamban melacaknya. Ia ingin memastikan bahwa jika sesuatu terjadi pada barang-barang suaminya, ia bisa membantu melacaknya dari rumah. Setelah lambaian tangan terakhir Aris menghilang di balik kerumunan, Maya kembali ke mobil. Perasaannya campur aduk. Ada rasa bangga melihat kesuksesan suaminya. Namun ada kekosongan yang tiba-tiba melanda. Dalam perjalanan pulang, Maya memutuskan untuk singgah di sebuah kedai kopi di area bandara untuk sekadar menenangkan diri sebelum menghadapi kemacetan Jakarta. Sambil menunggu pesanan latenya, ia membuka ponsel. Kebiasaan barunya adalah mengecek aplikasi pelacak untuk memastikan koper Aris sudah masuk ke area penanganan bagasi. Ia membuka aplikasi tersebut. Sebuah titik merah berkedip di layar peta. Masih di terminal, gumam Maya pelan. Ia tersenyum, membayangkan Aris mungkin sedang mengantre di counter check-in. Namun, 10 menit kemudian, saat Maya sudah berada di dalam mobil dan hendak menyalakan mesin, ia iseng mengecek kembali.
Titik merah itu bergerak. Tapi arahnya aneh. Titik itu tidak bergerak menuju landasan pacu atau tetap diam di terminal internasional. Titik merah itu justru bergerak menjauh dari area bandara, keluar menuju jalan tol arah Jakarta kembali. Dahi Maya berkerut. Mungkin dibawa petugas bagasi ke terminal lain. Ia mencoba mencari logika. Namun, kecepatan gerak titik merah itu konstan. Titik itu bergerak lurus, melewati gerbang tol, dan menuju arah pusat kota. Maya mulai merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin Aris meninggalkan kopernya di taksi? Atau kopernya tertukar? Maya mencoba menelepon ponsel Aris. Panggilannya masuk, tapi tidak diangkat. Ia mencoba lagi untuk kedua kalinya. Di dering kelima, telepon diangkat. Namun hanya terdengar suara bising mesin mobil dan suara napas yang terburu-buru. "Halo? Mas Aris?" Suara Maya bergetar. "Iya, Maya, maaf. Ini sudah mau boarding." Suaranya berisik sekali di sini. "Aku matikan dulu ya. Nanti aku kabari kalau sudah sampai Singapura. Love you." Suara Aris terdengar tergesa-gesa. Lalu sambungan diputus secara sepihak. Maya tertegun. Ia melihat kembali ke layar ponselnya yang masih menampilkan aplikasi pelacak. Titik merah itu kini berhenti. Bukan di bandara. Bukan di kantor. Titik merah itu berhenti di sebuah kawasan premium di Jakarta Selatan. Maya memperbesar petanya. Jantungnya seolah berhenti berdetak saat melihat nama lokasi yang tertera di sana. The Grand Palace Hotel Residence. Kenapa koper Mas Aris ada di hotel? Bisik Maya pada dirinya sendiri. Tangannya yang memegang kemudi kini mulai berkeringat dingin. Dan kenapa dia bilang sudah mau boarding padahal kopernya ada di sana? Sebuah firasat buruk, yang selama ini terkubur oleh rasa percaya yang buta, tiba-tiba muncul ke permukaan seperti ombak yang menghantam karang. Maya memutar kunci kontak mobilnya. Ia tidak pulang ke rumah. Ia mengikuti titik merah itu. Layar ponsel di genggaman Maya terasa dingin. Namun jemarinya justru mengeluarkan keringat yang membasahi permukaan kaca pelindungnya. Di sana, di atas peta digital yang menampilkan tata kota Jakarta yang ruwet, sebuah titik merah kecil berkedip-kedip dengan ritme yang tenang. Titik itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan bergerak menuju landasan pacu Bandara Soekarno-Hatta. Titik itu justru dia mematung, seolah menertawakan kenaifan Maya, di sebuah koordinat yang seharusnya tidak mungkin dikunjungi oleh suaminya pagi ini. The Grand Palace Hotel Residence. Maya menarik napas panjang, mencoba mengisi paru-parunya yang mendadak terasa menyempit. Mungkin aplikasinya error. Bisiknya pada sunyi di dalam kabin mobil. Ia menutup aplikasi pelacak itu, membersihkan cache ponselnya, lalu membukanya kembali. Harapannya sederhana. Ia ingin melihat titik merah itu melompat ke tengah laut, menandakan Aris sudah berada di dalam pesawat menuju Singapura. Namun, teknologi seringkali terlalu jujur untuk sebuah hati yang sedang mencari pembenaran. Titik merah itu tetap di sana. Berada tepat di atas bangunan mewah bertingkat yang jaraknya hanya 30 menit dari posisinya sekarang. Maya menatap jam di dashboard mobil. Pesawat Aris seharusnya sudah lepas landas 10 menit yang lalu. Jika Aris benar-benar ada di dalam burung besi itu, mengapa kopernya tertinggal di Jakarta? Dan yang lebih tidak masuk akal, mengapa koper itu ada di sebuah hotel? Aris adalah tipe pria yang sangat rapi dan protektif terhadap barang-barangnya. Ia tidak akan membiarkan kopernya tertukar atau dicuri tanpa membuat keributan besar. Pikiran Maya mulai berkelana ke lorong-lorong gelap yang selama ini selalu ia hindari. Ia teringat betapa antusiasnya Aris menyiapkan perjalanan ini. Ia teringat bagaimana Aris memeriksa paspornya berkali-kali. Namun, ia juga teringat akan sesuatu yang kecil, sesuatu yang ia anggap remeh kemarin malam. Aris menerima sebuah pesan singkat saat mereka sedang makan malam, dan ia langsung membalikan ponselnya dengan gerakan yang terlalu cepat untuk disebut alami. "Jangan bodoh, Maya. Aris mencintaimu." Ia memarahi dirinya sendiri. Suaranya bergema di dalam mobil, terdengar parau dan tidak yakin. Ia memutuskan untuk melakukan satu pembuktian lagi. Ia membuka situs resmi maskapai penerbangan yang digunakan Aris. Dengan tangan gemetar,
Ia memasukkan nomor penerbangan SQ953. Hasilnya muncul dalam hitungan detik. Departed. Pesawat itu sudah terbang. Logika Maya kini berperang dengan hebat. Jika pesawat sudah berangkat, dan Aris mengaku sudah masuk ke dalam pesawat, maka hanya ada dua kemungkinan. Pertama, koper Aris dicuri dan dibawa ke hotel tersebut. Kedua, Aris tidak pernah naik ke pesawat itu. Maya memejamkan mata. Bayangan Aris yang mengecup keningnya di bandara tadi kembali muncul. Ciuman itu terasa begitu nyata, begitu hangat. Bagaimana mungkin seorang pria bisa memberikan pelukan seerat itu jika ia sedang merencanakan sebuah pengkhianatan di saat yang sama? Rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan mulai membakar dadanya. Maya memutar kunci kontak. Deru mesin mobilnya seolah menjadi genderang perang yang memacu adrenalinnya. Ia tidak bisa pulang ke rumah dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Ia tidak bisa menunggu selama seminggu hanya untuk menanyakan hal ini saat Aris kembali. Ia harus tahu sekarang juga. Perjalanan dari bandara menuju Jakarta Selatan terasa seperti perjalanan tanpa ujung. Kemacetan Jakarta yang biasanya hanya membuatnya kesal, kini terasa seperti siksaan fisik. Setiap detik yang terbuang di lampu merah membuatnya ingin berteriak. Matanya terus melirik ke arah ponsel yang ia letakkan di holder dashboard. Titik merah itu masih di sana. Tetap di Grand Palace. Selama menyetir, ingatan-ingatan kecil mulai bermunculan tanpa diundang. Ia teringat Siska, sekretaris Aris yang baru bekerja selama 6 bulan terakhir. Siska adalah wanita yang cantik, cerdas, dan selalu tampil sempurna. Maya pernah bertemu dengannya beberapa kali di acara kantor. Siska selalu bersikap sangat sopan, namun ada sesuatu di tatapan matanya yang selalu membuat Maya merasa sedikit tidak nyaman, sebuah rasa percaya diri yang berlebihan. Siska berangkat sendiri ke bandara. Gumam Maya mengingat ucapan Aris tadi pagi. Apakah mungkin ini semua hanya kebetulan? Apakah mungkin ada pertemuan mendadak di hotel itu sebelum mereka berangkat ke bandara? Tapi Aris bilang mereka bertemu di boarding gate. Kebohongan itu sudah jelas. Aris berbohong tentang keberadaannya saat ditelepon tadi. Ia bilang sudah di pesawat, padahal kopernya ada di Jakarta. Tiba-tiba, ponsel Maya bergetar. Sebuah pesan masuk dari grup WhatsApp keluarga. Ibunya mengirimkan foto masakan siang ini. Maya tidak sanggup membalasnya. Ia merasa seperti sedang berada di dalam sebuah film thriller di mana ia adalah tokoh utama yang sedang berjalan menuju jebakannya sendiri. Setengah jam kemudian, gedung megah The Grand Palace Hotel Residence menjulang di depannya. Bangunan itu tampak berkilauan di bawah terik matahari, dengan dinding kaca yang memantulkan langit biru. Hotel ini adalah simbol kemewahan dan privasi, tempat yang sempurna bagi mereka yang ingin menghilang dari dunia luar. Maya membelokkan mobilnya masuk ke area lobi. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia merasa bisa mendengarnya di telinganya sendiri. Saat petugas valet mendekat, Maya ragu sejenak. Jika ia turun dan ternyata ia salah, ia akan mempermalukan dirinya sendiri. Tapi jika ia benar, "Selamat siang, Ibu. Ingin titip valet?" tanya petugas itu dengan sopan. Maya terdiam. Jemarinya mencengkeram kemudi. Matanya menyapu area parkir di depan lobi yang dipenuhi mobil-mobil mewah. Dan di sana, di sudut dekat air mancur, ia melihatnya. Sebuah mobil sedan hitam dengan nomor plat B1215 RFS. Itu mobil operasional kantor Aris. Mobil yang seharusnya terparkir di parkiran inap bandara jika Aris benar-benar pergi ke Singapura. Dunia seolah runtuh seketika di bawah kaki Maya. Napasnya tercekat. Mobil itu ada di sini. Aris ada di sini. Pengkhianatan itu bukan lagi sekadar firasat atau titik merah di layar ponsel. Pengkhianatan itu kini memiliki bentuk fisik berupa sebuah mobil hitam yang terparkir manis di depan hotel. "Ibu, ada yang bisa saya bantu?" Petugas valet itu kembali bertanya. Kali ini dengan nada sedikit heran melihat wajah Maya yang mendadak pucat pasi. Maya menelan ludah yang terasa pahit. Ia memaksakan sebuah senyum tipis yang tampak lebih seperti ringisan kesakitan. "Ah, tidak. Saya sedang menunggu teman. Saya akan parkir sendiri saja di basement." Petugas itu mengangguk dan mundur.
Maya segera mengarahkan mobilnya menuju jalur basement. Ia butuh waktu untuk menata hatinya yang sudah hancur berkeping-keping. Di dalam kegelapan parkir bawah tanah, Maya mematikan mesin mobil. Ia bersandar di kursi, menutup wajahnya dengan kedua tangan, dan menangis tanpa suara. Isak tangisnya memenuhi kabin mobil yang sempit. Rasa sakitnya bukan hanya karena kemungkinan Aris berselingkuh, tapi karena betapa sempurnanya Aris memainkan perannya pagi tadi. Aktingnya sebagai suami yang penuh kasih, kecupan di kening itu, janji tentang liburan ke Bali, semuanya terasa seperti belati yang kini menghunjam jantung Maya berkali-kali. "Kenapa, Mas? Apa kurangku?" bisiknya di sela tangis. Namun, Maya bukanlah wanita yang lemah. Di balik kelembutannya, ia memiliki ketegasan yang jarang ia tunjukkan. Setelah beberapa menit tenggelam dalam kesedihan, ia menyeka air matanya dengan kasar. Ia merapikan riasannya yang sedikit luntur, melihat pantulan dirinya di spion tengah. Matanya merah, tapi tatapannya kini tajam dan penuh tekad. Ia kembali membuka aplikasi pelacak di ponselnya. Titik merah itu masih berada di sana, tidak bergeming. Lokasinya kini lebih spesifik. Di lantai atas, di area kamar-kamar hotel. Maya keluar dari mobil, mengunci pintunya, dan berjalan menuju lift basement dengan langkah yang pasti. Ia tidak tahu apa yang akan ia temukan di atas sana. Ia tidak tahu apakah ia sanggup melihat apa yang akan ia saksikan. Namun satu hal yang pasti, Maya tidak akan membiarkan dirinya terus ditipu oleh sandiwara suaminya. Saat lift bergerak naik menuju lobi utama, Maya menggenggam ponselnya erat-erat. Titik merah itu kini bukan lagi sekadar sinyal GPS. Itu adalah penunjuk jalan menuju kebenaran yang akan mengubah hidupnya selamanya. Lift yang membawanya dari basement ke lobi utama The Grand Palace terasa bergerak terlalu lambat, seirama dengan detak jantung Maya yang terasa berat dan menyakitkan. Setiap kali angka di layar digital lift berganti, Maya merasa seolah-olah ia sedang menanggalkan satu lapis harga dirinya. Ia masih berharap, sebagian kecil dari jiwanya yang masih mencintai Aris berteriak, bahwa ini semua hanyalah kesalahpahaman raksasa. Mungkin Mas Aris mendadak sakit di bandara dan tidak mau membuatku khawatir. Jadi dia ke hotel ini untuk istirahat? Pikirnya. Tapi logika itu langsung terpental. Jika dia sakit, mengapa dia tidak pulang ke rumah? Mengapa dia berbohong tentang boarding? Lantai lobi terbuka. Keharuman bunga lili dan aroma khas hotel bintang 5 menyambutnya. Maya melangkah keluar dengan kepala tegak, meski lututnya terasa lemas. Ia memilih duduk di sebuah sofa beludru di sudut lobi yang agak tersembunyi, posisi yang strategis untuk mengawasi lift tamu dan resepsionis tanpa terlihat mencolok. Ia mengeluarkan ponselnya lagi. Jari telunjuknya melayang di atas nama, Mas Aris. Ia harus memastikan satu hal lagi sebelum melangkah lebih jauh. Ia harus mendengar kebohongan itu sekali lagi, atau mungkin, mendengar sebuah kejujuran yang bisa menyelamatkan pernikahan mereka. Maya menarik napas dalam-dalam, lalu menekan tombol panggil. Ponsel di seberang sana berdering. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Setiap nada sambung terasa seperti dentuman palu di kepala Maya. Di dering kelima, panggilan itu dijawab. "Halo, Maya?" Suara Aris terdengar. Kali ini suaranya tidak bising seperti tadi, tapi ada nada aneh. Suara yang dibuat seolah-olah dia sedang berbisik di tempat umum. Mas di mana?" tanya Maya. Suaranya bergetar, meski ia sudah berusaha sekuat tenaga untuk terdengar biasa saja. "Kan tadi aku sudah bilang, sayang, aku sudah di pesawat. Ini sudah di atas awan. Baru saja lampu tanda sabuk pengaman mati jadi aku bisa menyalakan ponsel sebentar untuk cek kerjaan." "Ada apa?" Tumben menelepon lagi. Dada Maya terasa dihantam godam. Di atas awan? Ia menatap titik merah di layar ponselnya yang diletakkan di pangkuan. Titik merah itu masih berada tepat di atas kepalanya. Hanya berbeda beberapa lantai. Aris tidak sedang di atas awan. Aris sedang berada di dalam sebuah bangunan beton di Jakarta Selatan. "Pesawatnya lancar, Mas?" tanya Maya lagi. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia memberi Aris lubang untuk keluar dari kebohongan ini. Tapi Aris justru melompat lebih dalam ke dalamnya.
Lancar sekali. Mungkin nanti aku akan tidur sebentar karena rapat di Singapura akan sangat padat. Kenapa suaramu begitu? Maya? Kamu menangis? Kamu kangen ya? Aris terkekeh pelan. Suara kekahan yang biasanya terdengar seksi dan menenangkan itu kini terdengar seperti suara iblis di telinga Maya. Aku hanya ingin memastikan kamu aman. Mas benar-benar di pesawat menuju Singapura? Iya. Maya, kamu ini kenapa sih? Aneh sekali. Sudah ya, pramugari mulai jalan membawa makanan. Aku tidak enak kalau ketahuan pakai ponsel. Nanti aku telepon lagi kalau sudah mendarat. I love you, sayang. Klik. Sambungan terputus. Maya menurunkan ponsel dari telinganya dengan gerakan kaku. Kata-kata, I love you, itu terasa seperti ludah yang dilemparkan ke wajahnya. Penyangkalan yang selama beberapa jam terakhir ia bangun sebagai tameng pelindung, kini runtuh sepenuhnya. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Tidak ada lagi tempat bagi, mungkin, atau, seandainya. Aris, suaminya yang sempurna, baru saja melontarkan kebohongan paling keji tepat di hadapan kenyataan yang Maya pegang. Maya menyandarkan punggungnya ke sofa, menatap langit-langit lobi yang dihiasi lampu kristal mewah. Ia merasa mual. Bayangan Aris yang sedang duduk di dalam kamar hotel, mungkin sambil tertawa bersama Siska setelah menutup telepon darinya, membuat lambung Maya bergejolak. Bagaimana bisa seorang pria membagi kasih sayang dan pengkhianatan dalam satu tarikan napas yang sama? Bagaimana bisa ia mengecup kening istrinya di bandara dengan penuh perasaan? Padahal ia tahu ia akan segera meluncur ke pelukan wanita lain di hotel yang sama di kota yang sama? Kamu pikir aku bodoh? Mas, desis Maya. Amarah mulai menggantikan kesedihan. Maya menyeka air matanya dengan tisu. Ia mengeluarkan bedak dari tasnya, menutupi jejak-jejak tangis di bawah matanya. Ia tidak boleh terlihat seperti korban yang hancur. Jika ia akan menghadapi pengkhianatan ini, ia akan menghadapinya sebagai seorang istri yang bermartabat. Ia bangkit dari sofa dan berjalan menuju meja resepsionis. Pikirannya berputar cepat. Ia tidak bisa hanya bertanya apakah ada tamu bernama Aris, karena kemungkinan besar kamar itu dipesan atas nama Siska atau nama perusahaan. Namun, Maya teringat sesuatu. Aris selalu menggunakan kartu kredit utama yang tagihannya dikirim ke email rumah mereka untuk urusan pribadi yang mendadak. Maya membuka email di ponselnya, mencari notifikasi transaksi terbaru. Dan benar saja, sebuah notifikasi transaksi dari The Grand Palace muncul 1 jam yang lalu. Bukan atas nama kamar, melainkan deposit layanan kamar. Maya berjalan mendekati meja resepsionis dengan langkah yang tenang namun dingin. Ia mengeluarkan kartu identitas dan kartu keluarga yang selalu ia bawa di dompetnya. Selamat siang. Sapa Maya kepada resepsionis wanita bernama Sari. Selamat siang, Ibu. Ada yang bisa kami bantu? Saya ingin memberikan kejutan untuk suami saya. Dia sedang ada rapat di sini, tapi saya lupa nomor kamarnya. Namanya Aris Wijaya. Bisakah Anda mengeceknya? Reseptoris itu mengetik di komputer. Maaf Ibu, tidak ada tamu atas nama Aris Wijaya yang terdaftar sebagai pemesan kamar. Maya tidak terkejut. Ah, mungkin atas nama sekretarisnya? Siska Amelia. Jari-jari resepsionis itu kembali menari di atas papan tik. Matanya membelalak sedikit. Oh, iya. Ada. Ibu. Kamar 402. Namun, Ibu Siska berpesan agar tidak ada panggilan telepon yang diteruskan ke kamar. Maya tersenyum tipis. Sebuah senyum yang tidak sampai ke mata. Terima kasih, Sari. Saya tidak akan menelepon. Saya akan langsung ke atas. Saya adalah istrinya. Ini kejutan hari ulang tahunnya. Tentu, Ibu. Lift ada di sebelah sana, ujar Sari tanpa curiga. Maya berbalik. Kamar 402. Angka itu kini terpatri di otaknya seperti sebuah vonis mati. Ia melangkah menuju lift. Tangannya menggenggam ponsel yang masih menampilkan titik merah GPS di koper Aris. Titik itu kini diam, menunggu untuk ditemukan. Saat pintu lift tertutup dan membawanya naik ke lantai 4,
Maya tahu bahwa begitu pintu itu terbuka kembali, dunianya tidak akan pernah sama lagi. Lift bergerak naik dengan desingan halus yang nyaris tak terdengar. Namun di telinga Maya, suara itu terdengar seperti lonceng kematian bagi pernikahannya. Indikator lantai di atas pintu lift menyala satu persatu. 2, 3, dan akhirnya denting lembut menandakan ia telah sampai di lantai 4. Pintu lift terbuka, menyuguhkan lorong panjang dengan karpet tebal bermotif floral yang meredam setiap langkah kaki. Pencahayaan di lorong itu temaram, memberikan kesan privasi yang eksklusif, atau dalam situasi Maya, sebuah perlindungan bagi kebusukan yang sedang disembunyikan. Maya melangkah keluar. Kakinya terasa berat, seolah setiap serat karpet itu berusaha menahan langkahnya, memohon agar ia berbalik arah dan pulang ke rumah untuk tetap menjadi istri yang lugu dan bahagia dalam ketidaktahuan. Namun, kemarahan yang kini membara di dadanya jauh lebih kuat daripada rasa takutnya. Kamar 402. Bisiknya pada diri sendiri. Ia mulai berjalan menyusuri lorong. Ia melewati kamar 410, 408, 406. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti sebuah perjalanan menjemput luka yang paling dalam. Ia teringat kembali bagaimana Aris selalu memuji kesetiaan Maya. Aris sering berkata bahwa di dunia bisnis yang penuh godaan, rumah adalah satu-satunya tempat ia merasa aman. Pembohong, desis Maya. Suaranya pecah di antara sunyinya lorong hotel. Di tengah perjalanannya, Maya berhenti sejenak. Ia menyandarkan tubuhnya ke dinding-dinding wallpaper berwarna krem. Perutnya mual. Ia membayangkan apa yang sedang terjadi di balik salah satu pintu ini. Apakah Aris sedang memeluk Siska dengan cara yang sama seperti ia memeluk Maya di bandara tadi pagi? Apakah mereka sedang tertawa merayakan keberhasilan mereka menipu istri rumahan yang malang ini? Maya merogoh tasnya, mencari ponsel. Ia melihat titik merah GPS itu sekali lagi. Posisi koper itu kini sangat stabil. Di dalam kamar 402. Koper yang ia kemas dengan penuh cinta. Koper yang berisi baju-baju yang ia setrika sendiri dengan telaten agar suaminya tampil rapi di depan kolega, kini justru menjadi saksi bisu pengkhianatan suaminya. Tiba-tiba, pintu kamar 405 di seberang lorong terbuka. Seorang petugas kebersihan keluar sambil mendorong troli. Ia menatap Maya dengan tatapan bertanya-tanya. Maya segera menegakkan tubuhnya, berpura-pura sedang mencari sesuatu di dalam tasnya agar tidak terlihat mencurigakan. Setelah petugas itu menjauh, Maya kembali berjalan. Kali ini lebih cepat. Ia tidak ingin keberaniannya luntur. Ia tidak ingin logika pengecutnya menang dan membawanya lari dari kenyataan. Ia sampai di depan kamar 402. Pintu kayu jati berwarna gelap itu tampak kokoh dan angkuh. Di sana, angka logam berwarna emas bertuliskan 402 memantulkan cahaya lampu koridor. Maya berdiri mematung di depannya. Tangannya terangkat, mengepal di udara, siap untuk mengetuk, namun gerakannya terhenti. Dari dalam kamar, terdengar lamat-lamat suara televisi yang sedang menyala. Dan kemudian, suara yang paling ia kenali di dunia ini terdengar. Suara tawa Aris. Itu bukan tawa formal yang biasa ia gunakan saat rapat, melainkan tawa lepas yang biasanya hanya Maya dengar saat mereka sedang bersantai di akhir pekan. Lalu, terdengar suara wanita. Suara manja yang meninggi, diikuti dengan bunyi denting gelas yang bersentuhan. "Mas, pelan-pelan nanti tumpah ke karpet." Suara itu jelas milik Siska. Maya memejamkan mata rapat-rapat. Air matanya jatuh tanpa permisi, membasahi pipinya yang panas. Mendengar suara mereka berdua begitu dekat, hanya terpisah oleh selembar pintu kayu, rasanya lebih sakit daripada melihat titik merah di GPS tadi. Suara itu adalah bukti nyata bahwa Aris tidak sedang rapat, tidak sedang di pesawat, dan tidak sedang memikirkannya. Ia membayangkan Aris duduk di sofa kamar hotel mewah ini, menyesap sampanye, sementara koper peraknya tergeletak di sudut ruangan, koper yang menjadi penghubung antara dunia pengkhianatan Aris dan dunia nyata Maya. Maya menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan gemuruh di dadanya. Ia tidak ingin mendobrak pintu ini seperti wanita histeris yang kehilangan akal. Ia ingin Aris melihatnya sebagai wanita yang kuat, wanita yang telah menangkap basah kebohongannya tanpa celah. Ia merogoh ponselnya lagi,
menyalakan fungsi kamera. Tangannya gemetar hebat, namun ia memaksakan diri untuk tetap stabil. Ia mengambil foto nomor kamar 402, lalu ia menyalakan mode perekaman video. Ini untukmu, Mas. Sebagai kenang-kenangan terakhir kita. Gumamnya sangat pelan. Maya maju satu langkah lagi. Kini tubuhnya hampir menempel pada pintu. Ia bisa mencium aroma parfum Aris yang samar-samar keluar dari celah pintu. Parfum yang ia hadiahkan saat ulang tahun Aris bulan lalu. Ironi itu terasa begitu pahit hingga Maya ingin berteriak sekencang-kencangnya. Ia meletakkan telinganya di pintu, memastikan ia tidak salah dengar. Habis ini kita pesen makan lewat room service aja ya, Mas? Aku males keluar lagi. Takut ada orang kantor yang lihat. Suara Siska terdengar lagi. Tenang saja, Siska. Maya pikir aku sudah di Singapura. Dia tidak akan curiga. Dia itu terlalu percaya padaku, jadi sangat mudah untuk diatur. Sahut Aris dengan nada yang begitu santai, seolah-olah mengkhianati istrinya adalah sebuah prestasi kecil yang patut dibanggakan. Kalimat itu, dia itu terlalu percaya padaku, adalah serangan terakhir yang menghancurkan sisa-sisa harga diri Maya. Kepercayaannya dianggap sebagai kelemahan. Cintanya dianggap sebagai alat untuk memanipulasi. Maya tidak lagi ragu. Kepalan tangannya yang gemetar kini mengeras. Ia tidak akan mengetuk dengan lembut. Ia akan meruntuhkan dunia sandiwara yang telah Aris bangun dengan satu gerakan. Dengan satu tarikan napas panjang yang penuh dengan rasa sesak, Maya mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Di dalam benaknya, ia sudah melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Kehancuran sebuah rumah tangga yang ia kira akan abadi. Maya tidak langsung mengetuk. Tangannya yang menggenggam ponsel dengan mode perekaman video aktif masih bergetar. Namun matanya memancarkan ketajaman yang belum pernah ada sebelumnya. Ia menyadari satu hal. Jika ia hanya mengetuk, Aris dan Siska memiliki waktu beberapa detik untuk bersiap-siap, memakai pakaian lengkap, dan menciptakan kebohongan baru. Ia harus masuk tanpa peringatan. Tiba-tiba, ia teringat kartu akses yang ia lihat di tangan petugas kebersihan tadi. Beruntung bagi Maya, lorong itu masih sepi. Namun, sebuah keberuntungan lain muncul. Suara derit pintu terbuka dari dalam. Maya refleks mundur beberapa langkah ke arah sudut lorong yang gelap, bersembunyi di balik pilar besar. Pintu kamar 402 terbuka sedikit. Siska keluar dengan hanya mengenakan batrobe putih tebal milik hotel. Rambutnya yang biasanya terikat rapi kini tergerai berantakan. Ia tampak sedang menaruh tanda, "Do not disturb," di gagang pintu luar, lalu berbalik masuk kembali tanpa mengunci pintu dengan rapat. Mungkin ia berpikir tidak ada orang yang akan berani masuk ke area privasi itu. Ini kesempatannya. Maya menunggu 10 detik. Jantungnya berdentum begitu keras hingga ia merasa dadanya sakit. Dengan langkah tanpa suara, ia mendekati pintu yang sedikit renggang itu. Ia mendorongnya pelan. Pintu itu terbuka tanpa suara, memperlihatkan lorong pendek di dalam kamar yang mengarah langsung ke ruang tengah suite mewah tersebut. Aroma parfum ruangan yang bercampur dengan aroma sampanye dan parfum maskulin Aris menyengat indera penciumannya. Maya melangkah masuk. Kakinya tenggelam dalam karpet kamar yang lebih tebal dari koridor. Ia terus merekam dengan ponselnya. Tangannya kini lebih stabil karena dipacu oleh amarah murni. Di ruang tengah, Aris sedang duduk di tepi ranjang besar yang posisinya terlihat jelas dari ruang tamu suite tersebut. Ia hanya mengenakan celana kain dan kaos dalam, sedang tertawa kecil sambil menuangkan minuman ke dalam gelas. Di sampingnya, Siska duduk sangat dekat, menyandarkan kepalanya di bahu Aris. "Mas, kalau istrimu tiba-tiba video call lewat WhatsApp, bagaimana?" tanya Siska dengan nada manja yang membuat Maya mual. Aris meminum sampanyenya sekali teguk, lalu mengusap pipi Siska. "Sudah kubilang, dia itu bodoh kalau soal teknologi. Dia percaya saja waktu aku bilang sedang di pesawat. Dia paling cuma kirim pesan. Semangat kerjanya ya Mas." "Dia itu wanita rumahan yang membosankan, Siska. Tidak seperti kamu." Maya merasa seperti ada pedang yang menembus jantungnya. Wanita rumahan yang membosankan. Kalimat itu keluar dari mulut pria yang setiap malam selalu memuji masakannya.
Pria yang selalu mencium keningnya sebelum tidur dan mengatakan bahwa ia adalah keberuntungan terbesar dalam hidupnya. Maya tidak tahan lagi. Ia melangkah keluar dari bayangan lorong masuk menuju tengah ruangan. Oh, jadi ini yang namanya rapat investor di Singapura, Mas? Suara Maya keluar, dingin dan tajam seperti es. Seketika, tawa di dalam kamar itu mati. Aris tersedak minumannya. Matanya membelalak kaget hingga hampir keluar dari kelopaknya. Siska memekik dan refleks menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Wajahnya yang tadi ceria kini pucat pasi seperti mayat. Maya. Aris terbata. Gelas di tangannya terlepas dan jatuh ke karpet. Isinya tumpah membasahi lantai. Kenapa kamu di sini? Bagaimana bisa? Maya berjalan mendekat. Ponselnya tetap mengarah tepat ke wajah Aris yang kini tampak menyedihkan. Kenapa aku di sini? Kenapa tidak tanya pada GPS di kopermu yang kamu bawa ke sini? Atau tanya pada kebohonganmu yang bilang sudah di atas awan? Aris berdiri dengan canggung, mencoba mendekati Maya. Maya, dengar dulu, ini tidak seperti yang kamu lihat. Siska hanya membantuku menyiapkan materi rapat. Kami baru saja sampai dan... Berhenti, Aris, bentak Maya. Suaranya menggelegar di dalam ruangan mewah itu, membuat Siska gemetar di sudut ranjang. Jangan tambah dosamu dengan kebohongan murahan. Kamu bilang aku bodoh? Kamu bilang aku membosankan? Aku mungkin bodoh karena mempercayaimu selama 5 tahun, tapi hari ini, kebodohan itu selesai. Maya mengalihkan kameranya ke arah Siska yang berusaha menyembunyikan wajahnya di balik bantal. Dan kau, Siska, kamu sekretaris yang sangat efisien, ya? Mengatur jadwal, rapat, sampai ke tempat tidur bosmu. Maya, tolong matikan ponselnya. Kita bicarakan baik-baik. Jangan ada keributan. Aris mencoba meraih ponsel Maya dengan gerakan panik. Maya mundur 1 langkah. Menghindari tangan Aris. Jangan sentuh aku. Tanganmu kotor. Hati kalian jauh lebih kotor dari tempat sampah manapun. Kalian pikir kalian bisa bersembunyi di sini sementara aku di rumah mendoakan keselamatanmu di pesawat. Air mata Maya mengalir. Tapi ia tidak terisak. Ia menatap Aris dengan tatapan benci yang begitu dalam. Di sudut ruangan, koper perak itu berdiri tegak. Koper yang menjadi saksi bagaimana Aris menukar kesetiaan istrinya dengan kesenangan sesaat di kamar hotel ini. Mas, aku mengantarmu ke bandara dengan cinta. Aku membayangkan kamu bekerja keras untuk masa depan kita. Tapi ternyata... Maya menjeda kalimatnya. Suaranya bergetar karena emosi yang memuncak. Kamu hanya sedang merencanakan cara tercepat untuk mengkhianatiku. Aris tampak kehilangan kata-kata. Topeng suami sempurnanya telah hancur. Hancur berkeping-keping di lantai kamar 402. Ia menatap istrinya, lalu menatap selingkuhannya, menyadari bahwa dalam hitungan menit, hidupnya yang nyaman telah berakhir. Keluar dari sini, Maya. Tolong, jangan buat malu di hotel ini. Aris berbisik, mencoba mengancam namun suaranya terdengar pengecut. Maya tersenyum getir. Buat malu? Yang seharusnya malu adalah kalian. Aku sudah mendapatkan semua bukti yang aku butuhkan. Video ini, lokasi GPS, dan pemesanan kamar ini. Kita selesai. Aris, jangan pernah berani pulang ke rumah malam ini. Maya berbalik dengan anggun, meski hatinya sedang berdarah hebat. Ia melangkah keluar dari kamar itu tanpa menoleh lagi, meninggalkan Aris yang terpaku dan Siska yang mulai menangis ketakutan. Saat pintu kamar 402 tertutup di belakangnya, Maya tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Perjalanan untuk membuang sampah dari hidupnya. Maya melangkah cepat menyusuri koridor lantai 4. Suara sepatu hak tingginya beradu dengan lantai marmer di dekat lift, menciptakan irama yang tegas sekaligus menyayat hati. Ia tidak menoleh. Ia tidak ingin melihat lagi bayangan pria yang selama 5 tahun ini ia puja sebagai belahan jiwa. Di dalam genggamannya, ponsel itu terasa panas, menyimpan rekaman yang menjadi tiket kebebasannya sekaligus nisan bagi pernikahannya. Maya! Maya, tunggu! Suara teriakan itu menggema di lorong yang sunyi.
Maya memejamkan mata sesaat. Namun langkahnya tidak melambat. Ia mendengar suara langkah kaki yang berlari terburu-buru di belakangnya. Tepat saat pintu lift terbuka, sebuah tangan mencengkeram lengan Maya. Maya berputar dengan sentakan kasar, melepaskan diri. Di depannya berdiri Aris. Penampilannya kacau. Ia hanya sempat mengenakan kemeja yang kancingnya tidak terpasang dengan benar dan celana panjang tanpa sabuk. Wajahnya yang biasa tenang dan berwibawa kini dipenuhi keringat dan kecemasan yang nyata. "Jangan berani-berani menyentuhku," desis Maya. Suaranya rendah namun penuh penekanan yang mematikan. "Maya, kumohon, dengarkan aku dulu. Ini tidak seperti yang kamu bayangkan." Aris mulai meracik kata-kata. Teknik manipulasi yang selama ini ia gunakan untuk memenangkan negosiasi bisnis. "Siska, dia sedang depresi. Dia punya masalah pribadi dan meminta bantuanku untuk menemaninya bicara. Aku tidak mungkin membiarkannya sendirian dalam kondisi begitu. Aku hanya ingin membantu, Maya." Maya tertawa getir. Tawa yang terdengar sangat asing bagi Aris. Membantunya bicara? Sambil mengenakan jubah mandi di dalam kamar hotel yang dipesan atas namanya? Dengan koper yang aku siapkan untuk dinas ke Singapura tergeletak di sana? Kau pikir aku ini anak kecil yang bisa kau bohongi dengan dongeng picisan seperti itu, Aris? Aku berencana memberitahumu, tapi aku tidak mau kamu salah paham. Aris mencoba meraih tangan Maya lagi, namun Maya mundur ke dalam lift. Beberapa tamu hotel lain yang baru keluar dari kamar sebelah mulai menoleh ke arah mereka, berbisik-bisik melihat keributan tersebut. "Mas, berhenti bersandiwara," ujar Maya tenang. Suaranya kini cukup keras untuk didengar orang-orang di sekitar. "Kamu baru saja meneleponku 10 menit lalu, berbohong bahwa kamu sedang di pesawat, di atas awan. Kamu bahkan tega bilang bahwa aku terlalu percaya padamu, seolah-olah cintaku adalah lelucon yang bisa kau tertawakan dengan selingkuhanmu." Wajah Aris berubah dari pucat menjadi merah padam. Ia menyadari bahwa Maya mendengar semua percakapannya dengan Siska di dalam kamar. "Maya, itu hanya gurauan. Aku tidak bermaksud begitu. Ayo, kita pulang. Kita bicarakan ini di rumah. Jangan di sini. Memalukan. Memalukan." Maya menekan tombol lobi. "Yang memalukan itu adalah kamu, Aris. Kamu yang membuang harga dirimu demi sekretaris yang bahkan tidak berani menatap wajahku tadi. Rumah? Kamu tidak punya rumah lagi sekarang." Pintu lift menutup tepat di depan wajah Aris yang terpaku. Namun, Aris tidak menyerah. Ia berlari menuju tangga darurat, berusaha mengejar Maya ke area parkir bawah tanah. Saat Maya sampai di basement, ia baru saja membuka pintu mobilnya ketika Aris muncul dari pintu tangga darurat. Napasnya terengah-engah. Ia menghadang jalan Maya, berdiri tepat di depan pintu pengemudi. "Maya, tolong. Kamu tahu betapa kerasnya aku bekerja untuk kita. Karirku bisa hancur kalau kamu melakukan hal nekat dengan video itu. Pikirkan masa depan kita. Pikirkan apa kata orang tua kita." Aris beralih ke taktik intimidasi emosional. Maya berdiri tegak, menatap pria di depannya dengan rasa jijik yang murni. "Masa depan, kita? Tidak ada lagi, kita. Aris. Kamu menghancurkan masa depan itu saat kamu memesan kamar hotel ini tadi malam. Saat kamu membohongiku di bandara tadi pagi. Kamu tidak memikirkan orang tuamu saat kamu memeluk Siska. Jadi jangan gunakan mereka sebagai tameng sekarang." Maya membuka tasnya, mengambil kunci rumah mereka yang terpasang di gantungan kunci perak, hadiah ulang tahun pernikahan pertama mereka. Ia melepaskan kunci itu dan melemparkannya ke aspal, tepat di bawah kaki Aris. "Ini kunci rumahmu. Kamu tidak diizinkan masuk ke sana lagi. Semua barangmu, termasuk koper berisi kebohonganmu itu, akan aku kirimkan ke kantor atau ke hotel ini besok pagi. Jangan pernah menampakkan wajahmu di depanku lagi jika kamu masih punya sisa harga diri." "Maya, kamu tidak bisa melakukan ini padaku," teriak Aris. Suaranya mulai parau karena frustrasi. "Aku bisa, dan aku sudah melakukannya," balas Maya dingin. Ia mendorong tubuh Aris dengan kekuatan yang tidak pernah ia duga ia miliki, lalu masuk ke dalam mobil dan mengunci pintunya rapat-rapat.
Aris memukul-mukul kaca jendela mobil. Wajahnya tampak menyedihkan di balik kaca yang gelap. Ia memohon, lalu mulai mengumpat saat menyadari bahwa Maya benar-benar tidak akan luluh. Maya menyalakan mesin mobil. Tangannya yang memegang kemudi bergetar hebat. Namun ia tidak berhenti. Ia menginjak pedal gas, memutar kemudi, dan meninggalkan Aris yang berdiri lunglai di tengah kegelapan parkir basement hotel. Lewat spion tengah, ia melihat Aris perlahan berlutut, memungut kunci rumah yang tergeletak di lantai beton yang dingin. Pria itu tampak kecil, hancur, dan hina. Saat mobilnya keluar menuju jalan raya dan cahaya matahari Jakarta kembali menyinari wajahnya, Maya merasakan sesak di dadanya perlahan terangkat. Sakit itu masih ada, dan mungkin akan menetap untuk waktu yang lama. Namun beban kebohongan yang selama ini ia pikul tanpa sadar kini telah ia lepaskan. Ia tidak menuju rumah. Ia mengarahkan mobilnya ke kantor pengacara yang sudah ia hubungi melalui pesan singkat saat di lift tadi. Sandiwara Aris telah gagal total, dan sekarang, saatnya Maya menuliskan bab terakhir dari kisah mereka dengan tangannya sendiri. Rumah bergaya minimalis modern itu tampak tenang dari luar. Pohon Kamboja putih di halaman depan yang ditanam Aris 2 tahun lalu sedang berbunga lebat, menyebarkan aroma harum yang biasanya menenangkan hati Maya. Namun, saat mobil Maya memasuki gerbang, harum itu terasa mencekik. Setiap sudut rumah ini adalah saksi bisu dari 5 tahun kehidupan yang ia kira dibangun di atas batu karang, namun ternyata hanya berdiri di atas pasir hisap. Maya melangkah masuk ke dalam ruang tamu. Keheningan menyambutnya dengan dingin. Ia menyalakan lampu, dan seketika ingatannya berputar seperti film rusak. Di sofa itu, Aris sering merebahkan kepala di pangkuannya sambil bercerita tentang ambisinya. Di meja makan itu, mereka merayakan kenaikan jabatan Aris dengan makan malam romantis yang Maya masak seharian. Semuanya palsu, bisik Maya. Suaranya bergema di ruangan yang luas itu, terdengar hampa. Ia menaiki tangga menuju kamar utama di lantai 2. Kamar yang seharusnya menjadi tempat paling sakral dalam sebuah pernikahan, kini terasa seperti tempat kejadian perkara yang kotor. Maya menarik sebuah koper besar dari dalam lemari, bukan koper perak yang dibawa Aris, melainkan koper hitam tua yang jarang mereka gunakan. Dengan gerakan mekanis, Maya mulai membuka lemari pakaian Aris. Ia menarik kemeja-kemeja bermerek, jas yang dipesan khusus di penjahit ternama, hingga dasi-dasi sutra yang selalu ia pilihkan setiap pagi. Ia tidak melipatnya dengan rapi. Ia melemparkannya begitu saja ke dalam koper, seolah-olah ia sedang membuang sampah yang sudah lama menumpuk. Saat ia menarik laci paling bawah, tangannya menyentuh sebuah kotak beludru kecil. Ia membukanya. Di dalamnya terdapat sebuah jam tangan mewah dengan ukiran di bagian belakang. Untuk Aris, dari Maya. Selamanya. Maya tertawa getir. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah kembali, membasahi jam tangan itu. Selamanya itu ternyata hanya sampai di pintu kamar 402. Isaknya. Ia melempar jam tangan itu ke dalam koper bersama tumpukan baju lainnya. Di tengah kesibukannya, ponsel Maya bergetar terus-menerus. Layarnya menampilkan nama Aris berkali-kali. Lalu berubah menjadi pesan WhatsApp yang masuk bertubi-tubi. Maya, tolong buka pintunya. Aku tahu kamu di rumah. Maya, jangan emosi seperti ini. Kita bisa bicarakan pembagian aset kalau kamu memang mau berpisah. Tapi jangan permalukan aku di depan keluarga. Pikirkan ibumu. Maya, dia sangat menyukaiku. Apa kamu tega menghancurkan hatinya? Maya berhenti bergerak. Tangannya mencengkeram pinggiran lemari. Aris masih berusaha memanipulasinya, bahkan menggunakan ibunya sebagai senjata. Kemarahan Maya yang sempat mereda kini tersulut kembali menjadi api yang lebih besar. Ia meraih ponselnya, bukan untuk membalas Aris, melainkan untuk mengirimkan video rekaman di kamar hotel tadi ke nomor pribadi Aris dengan satu pesan singkat. Video ini belum sampai ke tangan ibuku atau grup WhatsApp kantormu. Tapi jika kamu mengetuk pintu rumah ini atau mencoba menghubungiku lagi dalam 24 jam ke depan, aku pastikan seluruh dunia akan melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Pergilah ke Siska. Dia punya tempat tidur yang cukup untukmu malam ini. Setelah pesan itu terkirim,
Ponselnya seketika hening. Tidak ada lagi panggilan masuk. Aris, seperti biasa, adalah pengecut yang hanya berani bergerak jika ia merasa aman. Ancaman tentang reputasinya adalah satu-satunya hal yang bisa membungkamnya. Maya melanjutkan aktivitasnya. Ia mengambil kardus-kardus besar dari gudang. Ia mulai memasukkan barang-barang pribadi Aris lainnya, koleksi sepatunya, parfum-parfumnya, hingga foto-foto di atas nakas. Ia melepas foto pernikahan mereka yang berukuran besar. Ia menatap wajahnya sendiri di foto itu. Seorang wanita yang tampak begitu bahagia, begitu penuh harapan. Ia tidak menghancurkan bingkainya. Ia hanya membaliknya dan meletakkannya di lantai. Lelah secara fisik dan mental, Maya terduduk di lantai kamar yang kini setengah kosong. Ia memeluk lututnya, menatap sekeliling. Rasanya baru tadi pagi ia mencium Aris dan mendoakan keselamatannya. Dalam waktu kurang dari 12 jam, hidupnya berubah 180 derajat. Tiba-tiba, perhatiannya teralih pada tablet Aris yang tertinggal di atas meja kerja. Tablet itu biasanya terkunci, namun karena Aris terburu-buru tadi pagi, ia lupa mematikannya sepenuhnya. Maya membukanya. Ia tidak berniat menggeledah. Namun sebuah notifikasi email masuk menarik perhatiannya. Itu adalah reservasi tiket pesawat. Bukan ke Singapura untuk dinas, melainkan ke Bali untuk akhir pekan depan. Atas nama Aris Wijaya dan Siska Amelia. Maya menutup wajahnya dengan kedua tangan. Jadi, janji Aris untuk membawanya ke Bali setelah pulang dari Singapura adalah kebohongan lain. Aris memang berencana ke Bali, tapi bukan bersamanya. Aris menggunakan uang keluarga dan waktu yang seharusnya milik istrinya untuk merencanakan liburan dengan wanita lain. Kamu benar-benar tidak menyisakan sedikitpun alasan bagiku untuk memaafkanmu, Aris. Gumam Maya dengan suara yang kini terdengar dingin dan datar. Ia segera mengambil ponselnya lagi dan menghubungi sebuah nomor yang sudah ia simpan sejak lama. Nomor seorang teman lama yang kini menjadi pengacara spesialis perceraian paling tangguh di kota ini. Halo, Citra? Ini Maya. Maaf mengganggu malam-malam. Maya? Ada apa? Suaramu terdengar aneh. Suara Citra di seberang sana terdengar khawatir. Aku butuh bantuanmu. Aku ingin mengajukan gugatan cerai secepat mungkin. Besok pagi. Aku punya semua bukti. Video perselingkuhan, bukti reservasi hotel, dan data GPS. Citra terdiam sejenak. Mungkin terkejut dengan ketegasan Maya yang biasanya dikenal lembut. Kamu yakin, Mei? Apa yang terjadi? Aku sudah melihat semuanya dengan mata kepalaku sendiri, Cit. Aku tidak ingin mediasi. Aku tidak ingin kompromi. Aku hanya ingin dia keluar dari hidupku dan aku ingin hak asuh rumah ini sepenuhnya. Bisakah kita bertemu besok? Tentu. Jam 8 di kantorku. Aku akan siapkan draftnya. Setelah menutup telepon, Maya merasa sebuah beban berat terangkat dari pundaknya. Ia berdiri, menarik koper hitam besar itu keluar kamar dan meletakkannya di depan pintu masuk. Ia juga mengeluarkan 3 kardus berisi sisa barang Aris. Malam semakin larut. Maya berjalan menuju dapur, menuangkan segelas air putih, dan menatap pantulan dirinya di jendela kaca yang gelap. Ia melihat seorang wanita yang terluka. Ya, tapi ia juga melihat seorang wanita yang baru saja menyelamatkan dirinya sendiri dari penjara kebohongan. Ia berjalan ke arah gerbang, lalu mengunci pintu rumah itu dengan kunci ganda dari dalam. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia merasa rumah ini benar-benar miliknya. Tidak ada lagi rahasia di bawah atap ini. Tidak ada lagi pengkhianatan yang bersembunyi di balik kata-kata manis. Maya kembali ke kamar, merebahkan tubuhnya di sisi tempat tidur yang biasanya ditempati Aris. Sisi itu terasa dingin, dan ia menyukainya. Ia menarik napas dalam, memejamkan mata, dan membiarkan dirinya tertidur. Besok akan menjadi hari yang panjang, hari di mana ia akan secara resmi menghapus nama Aris dari masa depannya. Sinar matahari pagi yang masuk melalui jendela kamar tidak lagi terasa hangat bagi Maya. Sinyal itu terasa seperti alarm yang memanggilnya untuk segera berperang. Setelah hanya tidur selama 3 jam, mata Maya sembab, namun pikirannya sangat jernih. Ia sudah mengenakan setelan blazer berwarna abu-abu yang kaku,
perisainya untuk menghadapi dunia hari ini. Namun, sebelum ia sempat melangkah keluar menuju kantor Citra, bel rumah berbunyi dengan tidak sabar. Berkali-kali, diikuti gedoran pintu yang kasar. Maya mengintip dari monitor CCTV di dekat pintu. Jantungnya mencelos. Bukan hanya Aris yang berdiri di sana, melainkan ada sosok lain, Ibu Sarah, ibu mertua Maya. Aris berdiri di belakang ibunya dengan wajah yang sengaja dibuat lesu dan menderita. Sebuah akting yang sangat menjijikkan bagi Maya. Maya membuka pintu, namun tetap memasang rantai pengaman. Ada apa lagi, Mas? Sudah kukatakan jangan datang ke sini. Maya, apa-apaan ini? Ibu Sarah langsung berteriak sebelum Aris sempat bicara. Aris bilang kamu mengusirnya dari rumah hanya karena salah paham kecil? Kamu mengunci suamimu sendiri di luar? Di mana sopan santunmu sebagai istri? Maya menatap mertuanya. Selama ini, ia selalu menghormati Ibu Sarah. Namun, ia tahu Aris adalah anak emas yang tidak pernah bisa salah di mata ibunya. Aris jelas telah menceritakan versi cerita yang sudah diputar-balikan. Ibu, ini bukan salah paham kecil, ujar Maya tenang. Suaranya terdengar sangat kontras dengan teriakan Ibu Sarah. Halah, laki-laki itu biasa kalau pulang malam atau ada urusan kerjaan yang tidak bisa dijelaskan. Kamu jangan jadi istri yang terlalu sensitif dan drama. Kasihan Aris, dia capek kerja buat kamu, malah kamu perlakukan seperti pengemis. Lanjut Ibu Sarah dengan nada tinggi. Aris maju selangkah, menatap Maya dengan tatapan memohon yang palsu. Maya, tolong dengarkan Ibu. Aku sudah minta maaf kalau tindakanku menyinggungmu. Ayo kita bicara di dalam. Jangan buat malu di depan tetangga. Maya merasakan amarah yang dingin menjalar di punggungnya. Aris tidak hanya berkhianat, dia juga menggunakan ibunya sendiri sebagai perisai untuk masuk kembali ke rumah ini. Oh, jadi Mas Aris bilang ini hanya salah paham? Maya melepaskan rantai pengaman dan membuka pintu lebar-lebar. Ibu Sarah hendak melangkah masuk dengan angkuh, tapi Maya menghalangi jalan. Maya mengeluarkan ponselnya. Ia tidak ingin membuang energi untuk berdebat. Ia memutar video rekaman dari kamar 402 dengan volume maksimal. Suara desahan manja Siska dan suara tawa Aris yang mengejek Maya sebagai wanita rumahan yang membosankan, terdengar jelas di teras rumah yang sunyi itu. Wajah Ibu Sarah yang tadinya merah karena marah, mendadak berubah pucat. Matanya terbelalak menatap layar ponsel Maya. Ia melihat putranya sendiri, Aris, sedang bersantai di atas ranjang hotel dengan wanita yang bukan istrinya, di jam di mana ia seharusnya berada di Singapura. Ini putramu, Ibu, kata Maya. Suaranya bergetar karena emosi yang tertahan. Putramu yang Ibu bilang, capek kerja buat aku. Dia sedang bekerja dengan sekretarisnya di Grand Palace Hotel saat dia membohongiku bahwa dia sudah di pesawat. Aris tertunduk lesu, tidak berani menatap ibunya. Bu, itu. Diam, Aris, bentak Ibu Sarah. Meskipun ia selalu membela anaknya, bukti di depan matanya terlalu telanjang untuk dibantah. Rasa malu sebagai sesama wanita mulai merayap di wajahnya. Maya menatap Aris dengan tajam. Kamu membawa ibu ke sini untuk menekan aku? Kamu pikir dengan membawa orang tua, aku akan luluh dan membiarkanmu masuk kembali untuk menginjak-injak harga diriku lagi? Maya beralih ke Ibu Sarah. Ibu, aku menghormati Ibu. Tapi hari ini, aku tidak hanya mengusir seorang pengkhianat dari rumahku, aku juga sedang membuang sampah dari hidupku. Silakan bawa putra Ibu pulang. Dia punya koper perak yang sudah dia siapkan sendiri untuk perjalanan ini. Maya menyeret koper hitam besar yang sudah ia siapkan tadi malam ke teras. Koper itu menghantam lantai dengan suara gedubrak yang keras. Ini semua barangmu, Aris. Jangan pernah kirim ibumu, pengacaramu, atau siapapun lagi untuk membujukku. Surat cerai akan sampai ke kantormu sore ini. Dan satu lagi. Maya menjeda, menatap Aris yang kini tampak gemetar. Aku sudah mengirimkan salinan video ini ke Departemen HRD kantormu dan ke istri dari Pak Gunawan, investor utama yang rencananya akan kamu temui di Singapura.
Mata Aris membelalak. Maya, kamu gila. Itu akan menghancurkan karirku. Pak Gunawan sangat menjunjung tinggi moralitas. Kamu yang menghancurkannya sendiri saat kamu memutuskan untuk memesan kamar hotel itu. Aris, aku hanya membantu memperlihatkan siapa asisten yang paling setia padamu. Balas Maya tanpa belas kasihan. Ibu Sarah hanya bisa terdiam, tertunduk malu, lalu menarik lengan Aris untuk pergi. Ia tidak lagi punya kata-kata untuk membela putranya. Maya menutup pintu rumahnya dengan bantingan keras. Ia bersandar di balik pintu. Napasnya memburu. Air mata jatuh. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena rasa lega yang luar biasa. Ia telah berdiri untuk dirinya sendiri. Ia telah menghancurkan topeng sang suami sempurna. Ia menyambar kunci mobil dan tasnya. Citra sudah menunggunya. Perang hukum mungkin baru dimulai, tapi Maya tahu, ia sudah memenangkan pertempuran yang paling penting, pertempuran memenangkan kembali jati dirinya. Kantor hukum Citra Ako. Terasa sejuk dengan aroma terapi lavender yang menenangkan. Namun suasana di dalam ruang rapat pribadi itu terasa sangat formal. Maya duduk di kursi kulit hitam, memperhatikan Citra yang sedang memeriksa tumpukan dokumen gugatan cerai. Di hadapan Maya, sebuah map biru berisi bukti-bukti digital yang telah dicetak, tangkapan layar posisi GPS, mutasi rekening hotel, dan transkrip percakapan telepon yang membuktikan kebohongan Aris. Semuanya sudah lengkap, Maya, ujar Citra sambil melepas kacamata bacanya. Dengan bukti perzinaan dan penelantaran emosional sejelas ini, gugatanmu sangat kuat. Kita tidak hanya bicara soal cerai. Kita bicara soal hak asuh atas rumah dan pembagian harta yang adil. Aku juga sudah mendaftarkannya ke pengadilan secara online pagi ini. Maya mengangguk pelan. Aku tidak menginginkan uangnya, Cit. Aku hanya ingin apa yang menjadi hakku dan ingin dia benar-benar keluar dari hidupku. Uang mungkin bukan tujuanmu, tapi keadilan adalah keharusan, balas Citra tegas. Dan omong-omong, langkahmu mengirimkan bukti itu ke kantornya, itu benar-benar langkah skakmat. Sementara itu, di sebuah gedung pencakar langit di kawasan Sudirman, dunia Aris benar-benar sedang runtuh. Aris duduk di ruang tunggu divisi Human Resources dengan perasaan hancur. Ia masih mengenakan kemeja yang sama dengan kemarin, lecek dan berbau keringat karena ia terpaksa menginap di apartemen kecil milik temannya setelah diusir Maya. Ponselnya terus bergetar. Pesan-pesan dari rekan kantornya mulai masuk, berisi bisikan-bisikan tentang video yang menyebar di email internal perusahaan. Pak Aris, silakan masuk. Direktur utama sudah menunggu. Suara sekretaris HRD terdengar dingin, sangat berbeda dari nada hormat yang biasanya ia terima. Di dalam ruangan, Pak Gunawan, investor utama yang seharusnya ditemui Aris di Singapura, duduk berdampingan dengan direktur utama perusahaan. Wajah Pak Gunawan merah padam. Ia adalah pria konservatif yang sangat memegang teguh nilai keluarga. Saya tidak menyangka, Aris, buka Pak Gunawan dengan suara rendah yang mengancam. Saya mempercayakan dana miliaran rupiah kepada seorang pria yang saya pikir adalah pemimpin yang berintegritas. Tapi ternyata, di saat Anda seharusnya mewakili perusahaan ini di luar negeri, Anda justru bermain-main di hotel dengan asisten Anda sendiri. Pak, saya bisa jelaskan itu hanya masalah pribadi yang... Masalah pribadi Anda telah menjadi risiko reputasi bagi perusahaan kami. Bentak sang direktur utama sambil menghantam meja. Istri Pak Gunawan menerima kiriman video itu semalam. Kabar ini sudah sampai ke telinga klien-klien besar kita. Anda tahu apa artinya ini? Kerjasama dengan konsorsium Singapura terancam batal karena mereka tidak mau berurusan dengan eksekutif yang tidak memiliki moralitas dasar. Aris merasa lidahnya keluh. Ia menoleh ke arah pintu, di mana Siska berdiri tertunduk dengan mata sembab. Ternyata Siska sudah lebih dulu dipanggil dan langsung dipecat secara tidak hormat pagi itu juga. Aris Wijaya, per hari ini, perusahaan memutuskan untuk memberhentikan Anda secara tidak hormat. Seluruh fasilitas kantor, termasuk mobil operasional dan tunjangan posisi, ditarik seketika. Kami juga akan melakukan audit terhadap pengeluaran perjalanan dinas Anda. Jika ditemukan ada uang perusahaan yang digunakan untuk menyewa kamar hotel itu,
Kami tidak akan ragu untuk melaporkannya sebagai penggelapan. Dunia Aris seketika menjadi gelap. Dalam satu hari, ia kehilangan segalanya. Rumah yang nyaman, istri yang setia, posisi yang ia banggakan, dan masa depan karir yang sudah ia bangun belasan tahun. Ia keluar dari gedung kantor dengan membawa satu kardus kecil berisi barang-barang pribadinya. Di lobi, ia melihat orang-orang berbisik sambil melirik ke arahnya. Ia merasa seperti sampah yang sedang diarak. Saat ia mencoba menghubungi Siska, nomor wanita itu ternyata sudah tidak aktif. Siska, yang ia puja sebagai wanita yang menarik, ternyata langsung melarikan diri begitu kenyamanan Aris menghilang. Aris terduduk di bangku taman di pinggir Jalan Sudirman. Ia membuka ponselnya dan melihat foto profil WhatsApp Maya. Foto itu kini kosong. Maya telah memblokirnya total. Ia teringat kembali ucapan Maya di parkiran hotel kemarin. Kamu menghancurkan masa depan itu saat kamu memutuskan untuk memesan kamar hotel itu. Dulu, ia merasa sangat cerdik. Ia merasa bisa mengendalikan dua dunia sekaligus. Rumah tangga yang tenang dan petualangan yang liar. Ia merasa GPS di koper itu hanyalah fitur sepele yang tidak akan berguna. Namun kini ia sadar. Titik merah kecil di layar ponsel istrinya itulah yang telah meledakkan seluruh istana pasirnya. Aris menangis di tengah hiruk-pikuk Jakarta. Namun tidak ada satupun orang yang peduli. Sementara itu, di kantor Citra, Maya sedang menandatangani draft terakhir gugatan cerainya. Tangannya tidak lagi gemetar. Ia menatap masa depannya yang kini mungkin belum jelas. Namun setidaknya, ia tahu ia tidak lagi berjalan dalam kegelapan kebohongan. 3 bulan telah berlalu sejak badai di kamar 402 menghancurkan fondasi hidup Maya. Pagi ini, udara di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta terasa berbeda. Tidak ada lagi rasa sesak di dada, tidak ada lagi kecemasan yang menyelinap di balik senyum, dan yang terpenting, tidak ada lagi koper perak milik orang lain yang harus ia siapkan dengan penuh kebohongan. Maya berdiri di depan jendela kaca besar yang menghadap ke landasan pacu. Ia mengenakan terusan berwarna teracota yang cerah. Rambutnya dipotong pendek sebahu, memberikan kesan segar dan tangguh. Di tangannya, ia menggenggam paspor dan tiket pesawat atas namanya sendiri. Tujuannya bukan Bali, bukan juga Singapura tempat dinas palsu Aris dulu, melainkan sebuah perjalanan solo ke Jepang yang sudah lama ia impikan namun selalu tertunda karena Aris tidak pernah menyukai liburan yang berbau eksplorasi budaya. Proses perceraiannya telah selesai dengan kemenangan telak di pihak Maya. Dengan bukti perselingkuhan yang tidak terbantahkan, hakim memutuskan rumah mereka jatuh ke tangan Maya. Aris, yang kini kehilangan pekerjaan dan nama baiknya di dunia korporat, terpaksa pulang ke rumah ibunya di luar kota dengan membawa sisa-sisa harga diri yang hancur. Tiba-tiba, ponsel Maya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Citra, pengacaranya. Mei. Aset bersama sudah selesai dilikuidasi. Dana sisa penjualan mobil operasional yang kamu tuntut sebagai ganti rugi sudah masuk ke rekeningmu. Aris tidak melakukan banding. Sepertinya dia sudah menyerah. Maya menarik napas lega. Ia tidak merasakan kepuasan dendam yang meluap-luap, melainkan sebuah ketenangan yang dalam. Ia sudah memaafkan dirinya sendiri karena pernah menjadi bodoh. Namun ia tidak akan pernah membiarkan pintu hatinya diketuk oleh pria yang sama lagi. Saat ia sedang menunggu panggilan boarding, ia melihat sesosok pria duduk di bangku seberang, tampak kusut dengan tas ransel tua. Pria itu menoleh, dan mata mereka bertemu. Itu Aris. Wajah Aris tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan betapa buruk hidupnya beberapa bulan terakhir. Aris tampak terkejut melihat Maya yang begitu bersinar. Ia berdiri, ragu-ragu sejenak, lalu melangkah mendekati Maya. Maya. Suaranya parau, hampir tidak terdengar di tengah kebisingan bandara. Maya tetap tenang. Ia tidak menghindar, namun ia juga tidak menunjukkan keramahan. Mas Aris, sedang apa di sini? Aku akan bekerja di sebuah perusahaan distribusi kecil di Jawa Tengah. Ibuku yang mencarikannya. Aku harus mulai dari bawah lagi, ujar Aris sambil menatap lantai. Ia kemudian menatap Maya dengan tatapan penuh penyesalan. Kamu terlihat sangat baik, Maya. Jauh lebih baik.
Terima kasih, jawab Maya singkat. Maya, aku setiap hari memikirkan kejadian itu. Seandainya aku tidak membawa koper itu, seandainya aku tidak menyalakan GPS-nya. Maya tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung kebijaksanaan pahit. Kesalahanmu bukan pada koper itu, Mas. Bukan juga pada GPS-nya. Kesalahanmu adalah kamu pikir kamu bisa mengkhianati ketulusan tanpa ada harganya. GPS itu hanya alat untuk menunjukkan jalan bagi kebenaran yang memang sudah waktunya terungkap. Aris terdiam. Ia ingin mengatakan sesuatu, mungkin kata maaf yang ke1000 kalinya. Namun pengumuman boarding untuk penerbangan Maya menggema di seluruh terminal. Itu penerbanganku, ujar Maya. Ia menarik koper kecilnya, koper baru yang ia beli sendiri. Selamat memulai hidup barumu, Mas Aris. Semoga kali ini kamu belajar bahwa integritas itu jauh lebih berharga daripada kenyamanan sesaat di hotel mewah. Maya berbalik dan melangkah pergi. Ia tidak menoleh lagi. Saat ia berjalan melewati lorong menuju pesawat, ia teringat bagaimana 3 bulan lalu ia berdiri di tempat yang hampir sama, melepas suaminya dengan ciuman yang ternyata sia-sia. Kali ini, ia melepas masa lalunya dengan ketegasan yang mutlak. Di dalam pesawat, Maya duduk di dekat jendela. Saat mesin mulai menderu dan pesawat perlahan meninggalkan aspal landasan, ia melihat titik-titik bangunan di bawah sana yang perlahan mengecil. Kota Jakarta, dengan segala drama dan luka yang pernah ia alami di dalamnya, kini tampak seperti miniatur yang tak lagi berkuasa atas emosinya. Ia membuka ponselnya, lalu menghapus aplikasi pelacak GPS yang dulu menjadi pemicu kehancuran rumah tangganya. Ia tidak lagi membutuhkan alat untuk melacak siapapun. Ia kini memiliki navigasi sendiri dalam hidupnya, sebuah kompas batin yang jauh lebih akurat bernama harga diri. Pesawat menembus awan, menuju langit biru yang tak terbatas. Maya menyandarkan kepalanya, memejamkan mata, dan tersenyum. Akhirnya, ia benar-benar pergi. Bukan untuk dinas, bukan untuk pelarian, tapi untuk sebuah keberangkatan yang sesungguhnya. Keberangkatan menuju dirinya yang baru.